Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Defenders, kali ini kami kedatangan kandidat calon ketua MPK periode 2025 sampai 2026. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizabeth Febrianti Manurung dari kelas 8F. Dan saya Salsa Putri dari kelas 8E. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua MPK periode 2025-2026. Oke Salsa, boleh nih paparin visi misi dan program kerja kamu secara singkat. Oke, visi misi aku itu kalau disingkatin itu, aku itu ingin membuat MPK jadi aktif untuk mendukung kegiatan OSIS atau sekolah agar kegiatan itu tuh jadi lebih lancar, bermanfaat juga bagi siswa, dan aku juga ingin meningkatkan kerjasama yang kompak di lingkungan sekolah. Kalau untuk proker aku itu ada dua. Yang pertama itu ada kelas check-in, yang kedua itu ada sidang pleno. Oke Salsa, aku mau kepo dong, gimana sih kamu bisa tertarik untuk ikut MPK, khususnya mencalonkan diri sebagai ketua? Aku mau kepo dong, gimana nih sih cerita kamu dari awal MPLS sampai kamu keterima di MPK, sampai kamu mencalonkan diri nih sebagai ketua MPK? Oke, jadi aku ingin menceritakan dari aku awal MPLS. Pada awal MPLS itu, aku tuh nginep di rumah temen aku yang rumah di kesini karena kita tuh janjian untuk berangkat bareng. Kemudian pada saat MPLS itu kan banyak kakak-kakak OSIS MPK yang sangat sibuk kan, dan juga membimbing kita sampai di kelas. Nah dari situ tuh aku tertarik, kayaknya aku juga ingin meningkatkan rasa tanggung jawab aku dan rasa kepemimpinan aku. Jadinya aku mendaftarkan diri sebagai MPK. Sampai kelas 8, aku juga ingin lebih berkepemimpinan lagi, sehingga aku mencalonkan diri sebagai ketua. Oke Salsa, dari yang kamu daftar MPK sampai keterima jadi calon ketua MPK, itu menurut kamu gimana nih kesan kamu jadi MPK, dan menurut kamu selama seleksi itu kamu gimana perasaannya? Perasaan aku itu sama seleksi itu jujur deg-degan, tapi aku selalu percaya kalau diri aku tuh bisa ngelaluin itu, dan alhamdulillahnya tercapai. Oke Salsa, sebutin dong satu kata yang mencerminkan diri kamu. Satu kata yang mencerminkan diri aku itu ceria, karena aku tuh di mana-mana, dimanapun itu ceria banget. Aku selalu ketawa-tawa, humble juga orangnya. Oh iya, humble ya. Iya. Oke, ceritain dong tentang diri kamu. Oke, diri aku itu selain ceria, aku juga bertanggung jawab banget nih. Jadi kalau misalnya aku dikasih tugas dari guru, aku ini sangat mengerjakannya itu sangat tanggung jawab dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya dengan baik. Oke, Salsa, menurut kamu apa itu kepemimpinan? Oke, menurut aku itu kepemimpinan itu seseorang yang bisa mengajak atau merangkul teman-teman atau anggota organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, Salsa, menurut kamu apa sih perbedaan dengan MPK dan OSIS? Oke, izin menjawab ya Elizabeth. Kalau misalnya MPK itu kan Majelis Perwakilan Kelas. Nah, tugas MPK itu lebih ke mengawasi dan mengevaluasi. Kalau misalnya OSIS itu atau organisasi siswa intrasekolah, dia tuh lebih ke mengadakan kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan. Salsa, aku mau kepo dong. Gimana sih cara kamu membagi waktu dengan organisasi sama kegiatan pribadi kamu? Boleh banget tuh. Aku tuh cara membagi waktunya, aku dengan membuat tabel, terus aku tulis yang paling diprioritaskan untuk dilakukan, dan kegiatan-kegiatan tambahan itu aku kebawahin dulu nih. Jadi yang aku lakukan itu yang penting-penting dulu. Kemudian kalau aku sudah tuntas mengerjakan yang penting, aku baru mengerjakan kegiatan tambahan aku. Wah, menarik banget ya caranya. Tapi kamu pernah nggak sih susah untuk membagi waktu dengan organisasi sama kegiatan pribadi? Gimana? Oke, pastinya pernah dong untuk susah membagi waktu antara organisasi dan kegiatan pribadi. Tapinya yang paling penting itu kita tuh harus mengutamakan organisasi dulu. Jadi aku tuh mencari solusinya agar kegiatan pribadi aku tetap bisa terjalan, tapi kegiatan organisasi itu harus lebih utama. Oke, dengan kamu mencalonkan diri sebagai calon ketua MPK, apa harapan kamu untuk MPK ke depannya? Harapan aku untuk MPK ke depannya itu MPK tuh jauh lebih aktif, bersemangat, dan
Aktif berkontribusi juga untuk membantu OSIS dalam penyelenggaraan kegiatan. Gimana tuh misalnya kamu keterima jadi ketua MPK. Nah, gimana tuh cara kamu dapat mewujudkan hal yang kamu inginkan itu? Oke, seperti kalau misalnya ada kegiatan yang OSIS lakukan, MPK tuh harus berpartisipasi untuk membantu OSIS. Misalnya, menyiapkan gawang atau lain-lain, biar OSISnya itu terbantu. Oke, Salsa, program kerja kamu ada apa aja dan jelasin dong kenapa kamu milih program kerja itu. Oke, program kerja aku itu ada 2 teman-teman. Yang pertama itu kelas check-in, yang kedua itu sidang pleno. Untuk kelas check-in itu, aku akan mendatangi satu kelas random yang masih ada orangnya, kemudian aku tanyain kejadian apa saja yang terjadi di kelas hari itu. Kemudian kalau misalnya kejadian negatif itu terjadi, aku bakal kasih solusinya. Terus yang kedua itu ada sidang pleno. Itu tuh tujuannya untuk mengevaluasi kinerja OSIS MPK agar kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, program kerja kamu menarik-menarik banget ya. Tapi aku mau kepo dong, gimana cara kamu ngejalanin program kerja kamu yang one day class check itu ya? Aku mau kepo dong. Ya, class check in. Kalau kelas check-in itu aku pas pulang sekolah setiap 1 bulan sekali aku tuh bakal datengin satu kelas random, pastiin itu kelasnya masih ada orangnya. Kemudian aku tanya-tanya nih kejadian apa sih yang ada di kelas hari itu. Terus aku kalau sudah selesai itu aku bakal catat di satu buku. Kalau misalnya kegiatan negatif, aku bakal kasih solusi untuk kelasnya itu, untuk selanjutnya itu biar nggak terjadi lagi. Kalau misalnya positif, alhamdulillah. Oke, Salsa, misalnya nih kamu nanya di program kerja kamu ini, kamu nanya ke orang, tapi orang itu tuh dia tuh takut untuk ngomong kalau misalnya ada kejadian apa di kelasnya. Misalnya misalnya ada kejadian negatif, tapi dia tuh takut untuk mengungkapkan apa kejadian yang dia alami hari itu. Nah, gimana tuh cara kamu mencegah untuk hal seperti itu terjadi? Oke, cara aku itu memastikan mereka ya, kalau misalnya aku itu menanya itu untuk kebaikan bersama dan untuk bukan untuk diumbar gitu kepada yang lain. Terus aku juga bakal tanya dia pelan-pelan dan simple yang biar mereka tuh paham apa maksudnya, sehingga mereka tuh nyaman juga ngobrol sama aku. Oke, Salsa, menurut kamu program kerja kamu itu efektif gak sih untuk siswa-siswi SMP Negeri 2018 Jakarta? Program kerja aku pastinya sangat efektif karena itu dua-duanya itu untuk kebaikan bersama. Oke, Salsa, gimana cara kamu agar rapat MPK tetap serius tapi nggak terlalu tegang? Gimana tuh? Cara aku untuk rapat MPK serius tapi nggak tegang itu, pertama-tama tuh aku ngadain ice breaking dulu nih yang seru pastinya tuh. Ice breaking, ya kan? Menarik banget ya. Terus kalau udah masuk ke dalam rapatnya itu, pastinya kita harus serius dong, tapi ada selanya kita untuk bercanda bareng, tapi juga nggak berlebihan. Itu yang membuat mereka itu nyaman dan tidak tegang. Oke, Salsa, kalau misalnya ada anggota MPK yang telat ikut rapat, nah itu gimana tuh cara kamu menegurnya gitu, biar dia tuh nggak kayak, ih apa sih dia gitu. Oke, cara aku itu menegur itu dengan menanyakan alasannya dulu, karena kan setiap orang itu pasti mempunyai alasan. Ditanya dulu kan, alasannya itu kenapa kamu bisa telat gitu. Kalau misalnya dia udah menjelaskan alasannya dan itu masuk akal, aku bakal terima dia untuk ikut rapat. Tapi kalau misalnya alasannya itu tidak masuk akal, aku bakal menanyakan ke dia kenapa kamu tidak mengikuti rapat atau telat mengikuti rapat dengan alasan yang kurang masuk akal. Oke, Salsa, aku mau kepo dong. Baru-baru ini kesibukan kamu apa sih? Oh, baru-baru ini kesibukan aku itu hanya membantu orang tua di rumah dan aku juga membantu kakak aku. Oke, selain membantu orang tua, kamu ada kesibukan yang lain nggak? Misalnya kegiatan di sekolah atau kegiatan di luar sekolah? Selain membantu orang tua itu, aku palingan kegiatan di sekolahnya itu cuman kerja kelompok sama eskul. Kalau eskulnya kan aku paskibra, kalau kerja kelompok itu kan tugas-tugas dari guru yang harus diselesaikan bersama-sama. Salsa, aku mau kepo dong. Gimana nih, kamu kok bisa, gimana cara kamu tertarik untuk ikut eskul kamu? Terus, ya gimana? Oke, karena waktu kelas 5, 6 itu aku tuh kan jadi petugas
upacara di sekolah, dan itu tuh kayak menjadi dasar aku tuh tertarik sama Paskibra. Dan ditambah saat demos eskul pas aku baru masuk itu tuh sangat-sangat menarik nih. Jadi aku tertarik banget gitu, kayak wah kayaknya ikut Paskib seru dan bisa latihan PBB dan pengibaran juga kan. Oke, Salsa. Ada gak sih tokoh atau orang yang kamu anggap tuh sebagai pemimpin gitu? Ada dong, yang aku anggap sebagai pemimpin itu yang pastinya itu ayah aku. Karena ayah aku itu sangat baik untuk memimpin suatu keluarganya, sehingga tuh aku nggak pernah merasa kekurangan. Dan ayah aku itu jadi pemimpin itu sangat-sangat bijaksana ya. Bijaksana, oke. Kalau dari ayah kamu nih, ayah kamu kan menurut kamu dia pemimpin ya? Apakah itu jadi motivasi kamu untuk melatih pribadi kamu yang misalnya pribadi kepemimpinan gitu? Tentu dari ayah aku itu aku juga menjadikan ayah aku motivasi untuk aku belajar menjadi seorang pemimpin di sekolah maupun di luar. Karena menurut aku tuh pemimpin itu juga sangat membantu dan bermanfaat buat banyak orang. Oke Salsa, gimana sih cara kamu untuk meningkatkan pribadi yang berkepemimpinan kamu itu? Oke, aku tuh cara meningkatinya itu dengan banyak maju dan aktif di kelas. Itu tuh bakal melatih jiwa kepemimpinan dan keberanian kita. Kalau untuk kepemimpinan itu, kalau misalnya ada kelompok, kalian tuh harus mengajukan diri, berani menjadi ketua. Kalau misalnya di suatu kelompok itu tuh harus berani. Dan juga kalau misalnya ada tugas dari guru, itu tuh kita tuh harus maju atau menjawab dengan pede. Itu sih tips. Oke, Salsa, selain kepemimpinan, apa nih yang mau kamu kembangkan? Oke, yang ingin aku mau kembangkan itu rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab sih. Karena kan kalau kita nggak percaya diri, kita tuh nggak mungkin bisa memimpin dengan baik kan. Pasti anggotanya juga rada gimana kalau kita tidak percaya diri. Jadinya tuh kita tuh harus meningkatkan rasa kepercayaan diri kita agar tuh anggota-anggotanya juga enak menjadi anggota kita. Terus kalau misalnya untuk bertanggung jawab, menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar agar suatu organisasi itu berjalan dengan lancar. Oke Salsa, menurut kamu gimana cara kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu? Ya, sama seperti cara berkepemimpinan, banyak maju di kelas ketika ditanya guru. Kemudian sering-sering kultum pagi atau bercerita pagi itu sangat efektif untuk membantu kalian agar menjadi seseorang yang percaya diri. Oke Salsa, pertanyaan terakhir nih ya. Menurut kamu, apa sih itu arti MPK dan apa tugasnya misalnya? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, yaitu organisasi yang mewakilkan setiap kelas untuk mengevaluasi, memberi saran dan masukan kepada OSIS, dan juga menjadi sarana penghubung antara aspirasi siswa. Tuh. Oke Salsa, saya Elizabeth Febranti Mandrong dari kelas 8F dan saya Salsa Bella Putri dari kelas 8E yang akan mencalonkan diri sebagai calon ketua MPK. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.